Media Vietnam geram lihat timnas Indonesia karena PSSI tidak bisa diam. Wow, ini dilansir daripada tv1news.com mengatakan bahwasanya media Vietnam yaitu bernama Soha secara terang-terangan ya menyatakan geram dengan langkah-langkah PSSI yang diketuai oleh Pak Erick Thohir yang dinilai nggak bisa diam. Ya, dalam artian nggak bisa diam ini adalah dalam merekrut pemain-pemain diaspora, pemain naturalisasi sehingga memperkuat timnas Indonesia dan menjadikan timnas Indonesia kuat, makin kuat, makin kuat. Nah, sontak ini pasti mengusiklah tetangga-tetangga kita, apalagi yang menganggap Indonesia sebagai pesaingnya, karena di saat tim-tim lain atau negara-negara lain masih tidur, masih diam saja di tempat, ya tidak melakukan apapun tentang perkembangan timnasnya, tetapi di lain sisi timnas Indonesia yang dimana di bawah federasi atau PSSI terus bergerak, ya kan, tak ada libur, tak ada diamnya, langsung bergerak mencari pemain-pemain yang mungkin bisa membela timnas Indonesia. Dan terbaru kita tahu timnas baru saja disetujui 3 pemain asingnya, bukan 3 pemain asing ya, 3 pemain diasporanya yang sebentar lagi akan diambil sumpahnya, yaitu oleh Romeni, Gaypens dengan Dion. Nah, 3 pemain ini telah disetujui di sidang DPR RI di Komisi 10 ya kan, dan tinggal menunggu waktu saja sebenarnya. Nah, karena semakin banyaknya ini pemain-pemain bertaburan ya, pemain-pemain bergabung kepada timnas Indonesia, timnas Indonesia selalu menjadi sorotan oleh media asing. Karena kemarin itu kita disoroti sama media Malaysia, media Jepang, bahkan Jepang ya, Jepang juga menyoroti. Dan kali ini dari pesaing atau kompetitor kita di Piala AFF yaitu Nguyen ya kan, yaitu Vietnam. Yang mana Vietnam ini selalu menganggap timnas Indonesia itu selalu jadi saingan berat. Jadi ketika saingan beratnya itu terlihat makin kuat, ya wajar jika dia itu makin geram gitu kan. Kayak nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mencegah, karena ini datangnya dari lawan itu sendiri gitu. Jadi nggak heran lah kalau misalnya Vietnam itu selalu mantau aja ya kan. Ya wajar dia mantau, kenapa? Khawatir timnas Indonesia makin kuat, Vietnamnya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika nanti bertemu lagi di beberapa kompetisi, baik itu Piala AFF, Piala Asia, hingga pada kualifikasi Piala Dunia tahun depan, ini sontak membuat Vietnam menjadi kocar-kacir. Jadi ketakutan lah pastinya ya kan. Waduh, ini kacau nih lawan Indonesia, pasti gitu. Yang semula mungkin Indonesia dianggap ya bagai kacang aja gitu ya kan, atau tetangga berisik, tapi kali ini kayaknya Indonesia malah sebaliknya menganggap Vietnam bukan lagi sebagai kompetitor atau sebagai saingan, tapi layaknya sebuah kacang atau tetangga berisik. Nah, itu memang hidup tuh kayak roda ya kan, kadang di atas kadang di bawah. Mungkin kemarin itu Vietnam lagi di atas, kita di bawah, tapi kayaknya saat ini ya tanpa mendiskreditkan Vietnam, kayaknya kita jauh lebih di atas daripada Vietnam. Terbukti di beberapa pertandingan terakhir ya, baik itu di round Piala Dunia round 2, baru juga kepada Piala Asia, kita selalu jadi terdepan, selalu mengalahkan Vietnam guys. Mungkin hanya kemarin lah waktu di Piala AFF kita kalah atas Vietnam, dan itu pun bermain di kandang Vietnam, skornya juga tipis 1-0, dan pemain yang kita turunkan adalah notabene pemain masih di bawah umur ya, bukan di bawah umur, maksudnya pemain junior ya gitu, maksudnya dalam artian bukan pemain senior gitu. Jadi ya mungkin Vietnam juga tidak puas gitu ya. Oke. Nah, apalagi PSSI ini makin apa kan, nggak bisa diam. Jadi wajar lah Vietnam ini makin apa ya, naik darah gitu ya kan, makin pitam gitu. Padahal timnas Indonesia udah kuat, apa nggak makin kuat itu ya kan. Jadi meskipun Vietnam kemarin itu berhasil menang ya atas timnas Indonesia, tapi kayaknya mereka itu masih penasaran ya. Wajar masih penasaran ya. Kenapa? Karena mereka di mainnya full squad melawan Indonesia yang bisa dibilang materi pemainnya itu di bawah rata-rata. Justru yang main itu pemain-pemain yang baru-baru pertama menginjakkan kaki di timnas senior. Jadi ada rasa ketidakpuasan terhadap Indonesia
Ya meskipun menang, tapi menang itu kayak terasa hampa ya. Ya walaupun tetap mereka juara, tapi pasti ada rasa penasaran itu yang ingin mereka balaskan. Nah, belum lagi sempat ingin membalaskan dendam itu kepada timnas Indonesia. Timnas Indonesia makin kuat dengan ditambah beberapa pemain-pemain diaspora. Inilah yang membuat timnas Indonesia itu menjadi sorotan. Tidak hanya kepada Vietnam, tapi juga negara-negara lain. Bayangkan Vietnam menaturalisasi pemain yang bermain di liga lokal mereka. Nah, sedangkan Indonesia menaturalisasi pemain atau pemain diaspora yang jelas-jelas pemain yang bermain di liga-liga Eropa. Ya, walaupun tidak di Liga 1-nya Liga Inggris, tapi di Liga 2-nya, tapi itu lebih kompetitif ketimbang daripada liga-liga yang ada di Asia. Ditambah lagi pemain yang kita naturalisasi adalah pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Jadi wajar nampak sekali perbedaannya ketimbang dengan Vietnam yang hanya mengandalkan ketika dia sudah bermain di Liga Vietnam selama 4 atau 5 tahun yang notabene tidak ada darah Vietnamnya, cuma mengandalkan udah lama menetap di Vietnam, seperti itu. Hingga akhirnya Vietnam ini merasa terheran juga ya dengan Indonesia. Kenapa dia tuh heran ya kan? Padahal Indonesia udah kuat, ya kan? Nggak bisa mereka kalahkan pemain seniornya. Terus datang lagi pelatihnya Patrick Kluivert. Padahal ketika udah datang Patrick Kluivert aja mereka itu udah kocar-kacir gitu, udah kembut gitu kan, udah panik gitu ya kan. Waduh, kacau ini. Indonesia datangan Patrick Kluivert dengan Alex Pastor dan kawan-kawan yang notabene punya filosofi sama dengan pemain-pemain mereka, diaspora mereka, yaitu darah-darah Belandanya gitu ya kan. Pasti makin gacor nih. Mereka semula udah mikir gitu. Udah punya pemain diaspora keren, pelatih keren, asisten pelatih keren. Datang lagi pemain baru gitu ya kan, yang terus-menerusan merekrut. Apa nggak spanning orang Vietnam nengok PSSI ya kan? Udahlah kita kuat katanya, punya pemain kuat, pelatih hebat katanya. Terus-terusan lagi merekrut pemain katanya. Padahal udah kuat karena punya pelatih Patrick Kluivert. Waduh, ini nggak bisa dipercaya ini Indonesia ini, kacau kali ini, bahaya. Gitulah singkat cerita yang dilansir oleh Soha Media Vietnam, yang dilansir lagi oleh TV One News di salah satu postingannya. Ya, jadi wajar sih kita memahami lah kekhawatiran atau mungkin ketakutan atau kegeraman daripada Vietnam tersebut. Ya, bayangkanlah kita main biasa-biasa aja, pemainnya aja mereka sulit menang ya kan. Pemain junior aja mereka sulit menang. Apalagi pemain-pemain senior, apalagi pemain seniornya yang main di liga-liga Eropa. Wassalam lah, pasti nggak ada chance atau kesempatan bagi mereka untuk menang. Inilah salah satu penyebab kenapa mereka pengen naturalisasi. Ingat kan kemarin itu mereka malas tuh naturalisasi, nggak mau lah katanya ya kan. Bahkan sempat ngejek-ngejek Indonesia naturalisasi gini, Belanda kayak gini, pemain naturalisasi mereka juga enggaknya mantap-mantap kali gitu kan. Rupanya nggak pernah menang, kalah terus. Mulailah berpikir kayaknya perlu juga naturalisasi, kayaknya perlu juga kita ikuti langkah Indonesia. Kalau kayak gini terus kita nggak akan menang nih lawan Indonesia. Mungkin gitulah stigma yang ada dalam otak mereka, sehingga mau nggak mau mereka harus menjilat ludah mereka sendiri dan akhirnya menaturalisasi striker asing mereka yang bermain di Liga Vietnam, Nguyen Son kalau nggak salah, yang memang kebetulan gacor pula kemarin di Piala FF kan. Jadi mereka kayak, wah ini keren nih naturalisasi, kayaknya perlu kita naturalisasi lagi katanya. Terakhir mereka udah mulai berpikir-pikir untuk menambah naturalisasi guys. Bayangkan dari yang sebelumnya menganggap naturalisasi adalah tidak penting alias salah satu hal yang bisa kita bilang tidak layak karena mengandalkan pemain lokal aja lebih baik. Sekarang jiwa idealisme mereka malah runtuh seketika setelah melihat pesaingnya makin kuat dan dia makin lemah. Dan terakhir ketika dia mencoba untuk pemain naturalisasi ternyata makin kuat, terakhir makin goyah imannya. aduh. Iya kan? Jadi wajar lah kenapa Vietnam ini naik darah ya kan, geram dan waspada melihat timnas Indonesia dengan menambah pemain-pemain asing lagi atau pemain diaspora, bukan pemain asing ya, pemain diaspora. Ya gitu sih. Apalagi Indonesia lagi masih bermain di Piala Dunia dalam artian kualifikasi round 3, masih ada 4 pertandingan lagi. Nah ini juga negara ASEAN pasti juga mendoakan yang buruk nih kepada timnas Indonesia biar jangan lolos ya kan, karena kesal nih kalau lolos gitu ya kan. Jadi semoga aja di 4 pertandingan terakhir timnas Indonesia dapat berbicara banyak,
Ya dengan kedatangan Ole juga semoga timnas Indonesia makin gacor sehingga bisa menutup lubang di depan yang mana sering sekali kita kurang tajam ya di lini depan, banyak sekali peluang yang tercipta tapi sayang sekali finishingnya masih kurang. Semoga melawan Australia dan Bahrain kita mendapatkan 4 poin minimal ya, kalau bisa 6 poin. Terus ketika menghadapi Cina dan Jepang juga kita bisa mendapatkan poin. Oke, sehingga kita masuk ke Piala Dunia sebagai peringkat runner up, tidak lagi ikut peringkat ketiga dan maupun keempat. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.